Kembali lagi dengan saya Reza Gandara. Di video ini saya akan membahas bagaimana memahami dan menentukan market dari produk. Sebelum itu, agar saya dapat terus memberikan konten menarik, silakan subscribe, share, like, dan komen. Sebagai seorang product manager, kamu wajib memahami produk, market, dan kompetitor kamu. Untuk mendapatkan analisa yang lengkap, kamu perlu melakukan market research. Melakukan market research adalah cara terbaik untuk bisa mengetahui secara akurat keinginan customer dan mengetahui kekuatan kompetitor. Mengapa kamu membutuhkan market research? Yang pertama, memahami alasan pengguna akan membeli produk. Yang kedua, mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku pengguna. Yang ketiga, mengukur ukuran potensi market. Yang keempat, melihat bagaimana kompetitor menyelesaikan masalah. Dan yang kelima, mengidentifikasi peluang sebagai pembeda atau membuat inovasi baru. Sebenarnya market research bisa kamu lakukan saat merencanakan sebuah produk atau saat bisnis sedang berjalan. Berikut ini adalah waktu yang tepat untuk melakukan market research. Yang pertama, saat kamu mencoba melakukan market expansion dan masih mencari tahu apa hal unik dan berbeda pada tempat atau market tersebut. Yang kedua, memiliki ide baru dan ingin merealisasikannya. Tentu saja kamu membutuhkan informasi mengenai permintaan akan produk tersebut. Yang ketiga, meningkatkan penjualan produk dan kualitas produk, sekaligus ingin memahami bagaimana kebutuhan pasar akan produk. Yang keempat, ingin menjadi lebih kompetitif dan relevan dengan kebutuhan market karena banyaknya atau kuatnya kompetitor. Apabila mengalami salah satu kriteria tersebut, market research akan memberikan berbagai informasi yang kamu butuhkan. Namun, market research harus bisa secara akurat memberikan informasi. Pada dasarnya ada 3 jenis market research. Yang pertama, market size and market dynamics. Yang kedua adalah competitive research. Dan yang ketiga adalah customer research. Agar mendapatkan informasi yang tepat dan akurat, tentu saja dibutuhkan pertanyaan yang tepat. Untuk itu kamu bisa mempelajari ketiga market research tersebut. Yang pertama, market dynamic. Tren yang terjadi saat ini akan sangat berpengaruh pola market dalam memilih produk. Selain itu, kondisi ekonomi, politik negara juga turut mempengaruhi kondisi pada sebagian besar kelompok market. Ketiga faktor berikut erat kaitannya dengan perubahan dan kebutuhan market. Yang pertama adalah tren industri. Sebagai contoh, saat ini pelaku usaha mencoba beralih ke penjualan online dibandingkan offline. Nggak perlu mikirin sewa tempat lokasi, dengan mudah siapapun sekarang bisa membuka toko. Yang kedua adalah tren teknologi. Contohnya kita sekarang mengadakan pertemuan atau meeting secara online menggunakan video conference seperti Google Meet atau Zoom. Jadi tanpa harus bermacet-macetan, kita bisa langsung gabung ke sebuah meeting atau event. Yang ketiga adalah faktor sosial dan ekonomi. Contohnya dengan adanya pandemi COVID-19, masyarakat diminta untuk beraktivitas di rumah dan mengurangi kontak fisik, dan dampak dari ekonomi digital kian bertambah. Market size. Hasil dari market size bisa menjadi faktor penting dalam menentukan strategi dan pengambilan keputusan bagi perusahaan. Selain itu, dengan mengetahui market size, kamu bisa menganalisa seberapa besar potensi penjualan yang bisa kamu dapatkan. Untuk itu, kamu membutuhkan asumsi dalam memperkirakan market size menggunakan indikator berikut. Yang pertama adalah TAM, Total Addressable Market, yang merupakan total permintaan untuk solusi atau produk yang dibutuhkan. Yang kedua, SAM, atau Serviceable Addressable Market, asumsi jumlah pengguna yang dapat diserap. Dan yang ketiga adalah SOM, Serviceable Obtainable Market, adalah kondisi realistis market yang dapat menggunakan produk yang kalian tawarkan. Setelah ketiga indikator asumsi tersebut kamu buat, selanjutnya adalah proses market sizing. Bisa kamu lakukan menggunakan cara berikut. Pertama-tama, identifikasi target pengguna. Kedua, tentukan faktor yang kamu butuhkan untuk memperkirakan ukuran. Selanjutnya, kamu harus mencari tahu apakah memperkirakan masing-masing faktor. Kemudian, lakukanlah beberapa perhitungan kasar. Akhirnya, lakukanlah update secara berkala untuk mendapatkan data yang lebih lengkap. Competitive research. Dengan competitive research, pertama, kalian dapat mengetahui apa yang kompetitor lakukan.
Kedua, kalian dapat melihat apa saja yang bisa kamu lakukan, tetapi kompetitor tidak lakukan. Secara lebih lengkap, competitive research akan memberikan kemampuan identifikasi fitur dasar, melihat bagaimana kompetitor menyelesaikan masalah, mengidentifikasi peluang untuk membedakan atau berinovasi, menemukan dan mengisi kebutuhan pelanggan yang belum terpenuhi. Langkah pertama untuk melakukan competitive research adalah dengan mengidentifikasi kompetitor. Memilih kompetitor menyebabkan kesalahan fatal jika kalian tidak serius dalam menyusun strategi. Oleh karena itu, berikut ini cara menganalisa kompetitor berdasarkan 4 kategori kompetitor. Yang pertama adalah direct kompetitor. Solusi sama dan bisnis model juga sama. Indirect kompetitor, solusi mirip tapi caranya berbeda, dan substitusi kompetitor, solusi berbeda tapi sama-sama dibutuhkan, dan alternatif kompetitor memberikan solusi dengan cara yang berbeda. Nah, sebetulnya kalian bisa mendapatkan banyak data pendukung dalam melakukan market research melalui berbagai sumber online yang ada di internet. Kira-kira menurut kalian, untuk menentukan data pendukung, cara apa yang bisa dilakukan selain melakukan riset secara online? Yuk share di kolom komentar ya.